Halo teman-teman GKJ Rungkut. Sedih hari ini nggak bisa bertemu kalian, tapi kalian nggak usah khawatir. Aku akan tetap memberikan sebagian firman Tuhan pada hari ini di tanggal 20 Maret. Oke, langsung aja. Firman Tuhan pada hari ini bertema be honest atau jujur. Nah, be honest diambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Matius 26 ayat 69 sampai 75 ini bercerita tentang seorang tokoh bernama Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, teman-teman. Oke, siapa sih Petrus itu? Siapa ya Petrus ya? Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus yang cukup awal-awal. Karena itu Petrus adalah murid yang cukup lama bersama dengan Tuhan Yesus. Otomatis Petrus sangat mengenal Tuhan Yesus. Nah, di Matius 26 ayat 69 sampai 75 ini menceritakan bahwa Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Petrus tidak mengakui kalau Petrus itu sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya Petrus itu adalah murid yang cukup lama, dan Petrus itu sebelumnya berbicara pada Tuhan Yesus bahwa dia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus, dia tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus, bahkan dia harus mati pun dia tetap akan setia ketika Tuhan Yesus. Tapi nyatanya di saat Tuhan Yesus sedang jatuh, di saat Tuhan Yesus sedang dalam posisi yang lemah, banyak tuduhan, banyak fitnahan, Petrus tidak berani bahwa Petrus itu adalah orang yang mengenal Tuhan Yesus. Malah Petrus berbohong. Petrus bilang kalau dia itu Petrus nggak kenal sama Tuhan Yesus. Aku nggak kenal sama Tuhan Yesus. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Aku nggak kenal. Padahal dia sudah bertahun-tahun lama banget bersama dengan Tuhan Yesus. Oke, langsung aja. Sikap apa sih yang bisa kita pelajari dari Petrus? Nah, tapi sebelumnya, setelah Petrus menyangkal Tuhan Yesus, Petrus menyesal, teman-teman. Petrus merasa aku ini salah, dia menyesal dengan perbuatannya yang menyangkal Tuhan Yesus. Oke, apa sih yang dapat kita pelajari dari sikap dari Petrus tadi? Ada 2 hal. Yang pertama adalah Petrus berbohong. Sudah pasti Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, teman-teman. Yang kedua, Petrus menyesal. Petrus menyesal sudah berbohong, sudah nggak mengakui bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya, apa sih yang membuat Petrus ini menyesalnya berbeda dengan kita? Biasanya kita emang menyesal selalu datang di saat-saat yang terakhir, tapi ini berbeda. Kenapa? Karena sebelumnya Petrus sudah diingatkan sama Tuhan Yesus bahwa Petrus bakal menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Itu artinya Petrus sudah diingatkan ke Tuhan Yesus bahwa hati-hati Petrus, kamu itu bakal menyangkal diriku. Tapi nyatanya walaupun sudah diingatkan, Petrus tetap menyangkal Tuhan Yesus. Petrus tetap gak memegang omongannya yang awal-awal yang berkoar-koar bahwa dia itu setia banget sama Tuhan, bahkan sampai mati pun dia bakal tetap setia. Tapi nyatanya walaupun sudah diingatkan secara langsung sama Tuhan Yesus, Petrus tetap menyangkal Tuhan Yesus, gitu, teman-teman. Nah, kalau ditarik sebelumnya, waktu Tuhan Yesus diadili itu ada di ayat yang ke 17, ayat yang ke-57, teman-teman. Ada di ayat yang ke-57. Baca aja ayat 57 sampai 68. Nah, di sana kita melihat bahwa Petrus itu di saat Tuhan Yesus sedang diadili, di saat Tuhan Yesus sedang diberikan fitnah-fitnah, Petrus cuma diem aja, teman-teman. Petrus cuma diem aja. Maka dari itu ada satu sikap yang bisa kita pelajari dari Petrus, yaitu apa? Dia takut, teman-teman. Dia takut untuk mengakui bahwa itu semua fitnahan. Tuhan Yesus nggak seperti itu. Dia takut. Dia cuman nggak berdaya aja karena banyak banget yang memfitnah Tuhan Yesus, dan dia cuma satu orang. Dia merasa powerless.
Jadi dia benar-benar takut, padahal awalnya dia berani banget. Nah, jadi untuk resumnya ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Pertama, Petrus berbohong. Yang kedua, Petrus menyesal. Habis berbohong, Petrus menyesal. Ya, udah biasa. Tapi yang bikin gak biasa, Petrus sudah diingatkan terlebih dahulu sama Tuhan Yesus bahwa dia itu bakal menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Tapi tetap aja Petrus tetap menyangkal Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, Petrus takut, teman-teman. Takut bahwa untuk mengakui Tuhan Yesus itu Petrus takut karena banyak banget tuduhan-tuduhan yang dilemparkan ke Tuhan Yesus. Petrus takut terjadi apa-apa dalam dirinya sendiri. Nah, oke, kedepannya semoga teman-teman bisa berkata jujur dalam hal apapun, dalam di sekolah, dalam di keluarga. Teman-teman jangan sampai berbohong deh. Teman-teman tetap bilang apa adanya, tetap bilang fakta. Terus teman-teman jangan takut, teman-teman jangan takut kayak Petrus, tapi teman-teman harus berani. Karena apa? Kalau mau jujur itu berat, teman-teman. Jujur itu nggak gampang. Jujur butuh mental. Kalau kita penakut, kita ya bakal susah untuk jujur. Kita bakal ikut ke bawah arus, kita bakal ikut bohong sama teman-teman kita. Maka dari itu beranikan diri teman-teman untuk tetap jujur, untuk tetap berpegang pada fakta yang terjadi di sekitar teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi adalah sebagian firman yang telah aku sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman. Nah, sebelum aku tutup firman pada hari ini atau renungan pada hari ini, aku ingin ajak teman-teman untuk berdoa buat dunia, khususnya buat negara kita Indonesia. Kita berdoa buat Indonesia agar hal yang dialami Indonesia saat ini yang sedang ramai dibincangkan, yaitu tentang virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 dapat diselesaikan. Dan semoga pemerintah kita juga dapat cepat menyelesaikan, cepat menemukan solusi yang tepat bagi negara kita Indonesia. Dan juga yang kedua, aku ajak teman-teman untuk berdoa buat gereja kita, GKJW Rungkut, agar orang-orangnya tetap sehat, agar dapat dijauhi dari virus corona. Itu aja teman-teman. Thank you for today. God bless you.